Di suatu negeri yang damai, air sungai mengalir tanpa diperintah, burung-burung terbang tanpa perintah, dan pepohonan tumbuh tanpa harus mendengarkan titah siapapun. Alam berjalan dalam harmoni, bukan karena ada satu kekuatan yang memaksanya, tetapi karena segalanya mengikuti hukum yang tak terlihat, hukum alam yang tak perlu diumumkan, tak perlu dirayakan. Begitu pula dengan kepemimpinan yang sejati. Pemimpin terbaik adalah seperti angin yang menggerakkan layar tanpa harus terlihat, seperti akar yang menopang pohon tanpa harus menampakkan dirinya. Ia hadir, tetapi tak menciptakan ketergantungan. Ia membimbing, tetapi tanpa menggenggam erat. Ia memberi arah, tetapi tidak menuntut pengakuan. Namun, di dunia manusia, kepemimpinan seringkali diukur dari seberapa keras suara seseorang terdengar, seberapa banyak aturan yang ia buat, atau seberapa besar rasa takut yang ia tanamkan. Kita sering mengira bahwa pemimpin yang kuat adalah yang paling mencolok, yang dipuji, dikagumi, atau bahkan ditakuti. Kita melupakan satu kebijaksanaan kuno yang telah berbisik sejak berabad-abad lalu, bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang menjadi pusat perhatian, tetapi tentang menciptakan keseimbangan yang memungkinkan segalanya berkembang dengan sendirinya. Disinilah kebijaksanaan Lao Tzu dalam Tao Te Ching bab 17 menjadi cermin bagi kita semua. Dalam beberapa baris yang sederhana namun mendalam, ia membagi pemimpin ke dalam tingkatan-tingkatan yang menggambarkan bukan hanya bagaimana seorang pemimpin berperilaku, tetapi juga bagaimana rakyat merasakan kehadirannya. Dari yang tak terlihat namun penuh kebijaksanaan, hingga yang menciptakan ketakutan dan kebencian, semuanya adalah bayangan dari bagaimana manusia memahami kuasa dan kepercayaan. Apakah kita ingin menjadi pemimpin yang meninggalkan jejak dalam bentuk aturan yang dipaksakan? Ataukah kita ingin menjadi seperti air yang mengalir, memberi kehidupan tanpa harus meminta pujian? Lao Tzu mengajak kita untuk merenung bahwa pemimpin terbaik bukanlah yang dielu-elukan, tetapi yang keberadaannya begitu alami hingga ketika tugasnya selesai, rakyat akan berkata, "Kami melakukannya sendiri." Bagian 1. 4 wajah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni yang halus, lebih menyerupai aliran air daripada pahat batu. Setiap pemimpin mencerminkan pemahamannya tentang dunia, baik ia memilih untuk memerintah dengan tangan besi atau membimbing dengan kelembutan yang nyaris tak terasa. Lao Tzu dalam kebijaksanaan abadinya membagi pemimpin ke dalam 4 tingkatan, masing-masing mencerminkan bagaimana rakyat melihat dan merasakan keberadaan pemimpinnya. Pemimpin tertinggi, kata Lao Tzu, adalah yang hampir tidak dikenal oleh rakyatnya. Ia bukanlah seseorang yang mengumumkan keputusannya dengan megah, bukan pula pemimpin yang menuntut pengakuan atas kebijakan-kebijakannya. Ia bergerak seperti bayangan, membimbing tanpa harus terlihat, membiarkan masyarakat berkembang secara alami tanpa merasa dikendalikan. Seperti air yang mengikuti lekukan tanah, ia menyesuaikan diri dengan kebutuhan rakyatnya, tidak dengan memaksakan aturan yang kaku, tetapi dengan menciptakan kondisi di mana harmoni terjadi dengan sendirinya. Pemimpin seperti ini memiliki pemahaman mendalam tentang Wu Wei, konsep Taoisme yang berarti bertindak tanpa paksaan. Ia memahami bahwa semakin banyak ia mencampuri, semakin besar ketidakseimbangan yang ia ciptakan. Seperti seorang tukang kebun yang tahu kapan harus membiarkan tanaman tumbuh tanpa terlalu sering mengganggu tanahnya, pemimpin tertinggi tahu bahwa tugasnya bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk menyediakan ruang bagi rakyatnya untuk berkembang. Ia tidak tergoda untuk mengambil kredit atas kemajuan yang terjadi, karena baginya, yang terpenting bukanlah ia sendiri, tetapi kesejahteraan mereka yang ia pimpin. Namun, tidak semua pemimpin memiliki kebijaksanaan ini. Ada pemimpin yang berada satu tingkat di bawahnya, pemimpin yang masih dihormati dan dicintai, tetapi yang keberadaannya tetap terasa. Rakyatnya memujinya, menganggapnya sebagai seseorang yang bijak dan adil. Pemimpin ini mungkin memiliki niat baik, tetapi ia masih terikat pada kebutuhan akan pengakuan. Ia masih ingin dicintai, masih ingin dilihat sebagai sosok yang berjasa bagi rakyatnya. Dan meskipun ia membawa kebaikan, ia juga menciptakan ketergantungan.
Rakyatnya tidak sepenuhnya merasa memiliki kebebasan untuk berkembang sendiri, karena mereka masih melihatnya sebagai sumber segala solusi. Lebih jauh ke bawah, ada pemimpin yang berkuasa melalui ketakutan. Ia tidak peduli apakah rakyatnya mencintainya, asalkan mereka patuh. Aturannya kaku, hukumnya keras, dan siapapun yang berani menentangnya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Ia percaya bahwa stabilitas hanya bisa dicapai melalui kendali penuh, melalui aturan yang ditegakkan dengan tangan besi. Rakyat mungkin menurut, tetapi di balik kepatuhan itu ada kegelisahan, ada ketakutan yang terus mengintai. Mereka tidak tunduk karena kepercayaan, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Dan seperti tembok yang dibangun dengan paksaan, pemerintahan seperti ini hanya menunggu waktu untuk runtuh. Dan akhirnya, di titik paling rendah, ada pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Ia bukan hanya sekadar menanam ketakutan, tetapi juga merusak kepercayaan. Setiap kebijakan yang ia buat hanya memperburuk keadaan. Setiap keputusan yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari rakyat yang seharusnya ia lindungi. Pemimpin seperti ini seringkali terjebak dalam egonya sendiri, menganggap dirinya tak tergantikan. Meskipun di mata rakyat, ia hanya menjadi beban yang harus segera disingkirkan. Pada akhirnya pemerintahan seperti ini tidak bertahan lama. Karena ketika rakyat tidak lagi merasa diwakili, mereka akan mencari cara untuk menggulingkan orang yang duduk di atas takhta. 4 wajah kepemimpinan ini bukan sekadar kategori yang kaku, tetapi refleksi dari bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana rakyat merasakannya. Lao Tzu tidak memberikan nasihat tentang bagaimana menjadi pemimpin yang populer atau kuat, tetapi ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menonjolkan diri, melainkan tentang menciptakan kondisi di mana rakyat bisa berkembang tanpa merasa dikendalikan. Kepemimpinan tertinggi, menurutnya, adalah ketika seorang pemimpin telah menyelesaikan tugasnya dan rakyat merasa bahwa mereka yang melakukannya sendiri. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang tidak mencari pujian, tidak haus akan kekuasaan, tetapi yang memahami bahwa tugas seorang pemimpin bukan untuk menjadi pusat perhatian, melainkan untuk menjadi fondasi yang kokoh, namun tak terlihat. Seperti akar pohon yang memberi kehidupan tanpa menuntut pengakuan, pemimpin sejati bekerja di balik layar, memastikan bahwa yang ia pimpin bisa berdiri tegak tanpa harus selalu bergantung padanya. Dalam dunia yang semakin penuh dengan pemimpin yang ingin diakui, yang ingin namanya tertulis dalam sejarah dengan tinta emas, ajaran Lao Tzu menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan sejati ada dalam keheningan. Bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang berapa banyak orang yang memuji, tetapi tentang seberapa banyak orang yang bisa berkembang tanpa merasa dikendalikan. Bahwa pemimpin terbaik bukanlah yang berdiri di atas rakyatnya, tetapi yang membimbing mereka dengan begitu lembut hingga mereka bahkan tidak sadar bahwa ia ada. Dan ketika hari itu tiba, ketika rakyat telah berkembang, ketika mereka telah menemukan jalannya sendiri, ketika kesejahteraan telah tercapai tanpa paksaan, pemimpin sejati hanya akan tersenyum dalam diam, karena ia tahu tugasnya telah selesai dan rakyat akan berkata, "Kami melakukannya sendiri." Bagian 2. Kepemimpinan dalam perspektif Tao. Dalam kebijaksanaan Tao, kepemimpinan bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling banyak bicara, atau siapa yang paling dipatuhi. Kepemimpinan, seperti segala sesuatu dalam alam semesta, adalah tentang keseimbangan, harmoni, dan aliran yang alami. Lao Tzu tidak melihat pemimpin sebagai sosok yang harus selalu mengatur dan mengendalikan, tetapi sebagai seseorang yang memahami bagaimana segala sesuatu bekerja tanpa paksaan. Ia memahami bahwa memimpin bukanlah soal menguasai, melainkan soal menciptakan kondisi di mana segala sesuatu dapat berkembang dengan sendirinya. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering menganggap kepemimpinan sebagai bentuk kendali. Kita percaya bahwa seorang pemimpin harus aktif dalam setiap keputusan, harus mengatur setiap detail, harus memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai kehendaknya. Namun, Lao Tzu mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Kepemimpinan sejati adalah Wu Wei. Wu Wei.
bertindak tanpa paksaan. Ini bukan berarti tidak bertindak sama sekali, tetapi berarti bertindak dengan kesadaran, dengan pemahaman yang mendalam, bahwa terlalu banyak intervensi justru dapat merusak keseimbangan yang alami. Seorang pemimpin yang mengikuti Tao tidak terburu-buru untuk membuat kebijakan baru setiap saat. Ia tidak merasa perlu untuk menunjukkan kehadirannya dalam setiap keputusan yang diambil. Ia tidak menganggap dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, tetapi lebih sebagai arus sungai yang dengan lembut mengarahkan perahu-perahu menuju tujuannya tanpa harus menyeretnya dengan paksa. Ia memahami bahwa rakyat bukanlah anak-anak yang harus selalu dikendalikan, melainkan individu yang memiliki kebijaksanaan mereka sendiri, yang dapat berkembang jika diberikan ruang untuk tumbuh. Pemimpin seperti ini tidak berusaha menciptakan ketergantungan. Ia tidak ingin rakyatnya selalu mencari petunjuk darinya, tidak ingin mereka selalu menunggu perintahnya untuk bergerak. Ia ingin mereka berpikir sendiri, bertindak sendiri, dan menemukan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk menciptakan sistem yang memungkinkan rakyat untuk berkembang dengan sendirinya daripada memaksakan aturan yang kaku dan mengekang. Ketika sistem itu bekerja, rakyat tidak merasa bahwa mereka dipimpin, tetapi merasa bahwa mereka mengatur hidup mereka sendiri. Sebaliknya, pemimpin yang jauh dari Tao akan selalu merasa bahwa ia harus berada di pusat segalanya. Ia akan merasa bahwa tanpa dirinya, segala sesuatu akan runtuh. Ia akan memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya, percaya bahwa hanya ia yang tahu apa yang terbaik. Ia akan terus-menerus mengeluarkan kebijakan, menciptakan aturan baru, mengawasi setiap gerakan rakyatnya, seolah-olah tanpa dirinya, mereka tidak akan mampu bertahan. Namun, semakin ia berusaha mengendalikan, semakin ia justru menciptakan ketidakseimbangan. Laozi mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak menciptakan ketergantungan, tetapi kemandirian. Ketika seorang pemimpin benar-benar memahami Tao, ia tidak merasa perlu untuk terus-menerus berbicara atau memberi instruksi. Ia tidak merasa perlu untuk selalu menunjukkan kuasanya. Ia memahami bahwa tugasnya bukanlah untuk menonjolkan diri, tetapi untuk menciptakan kondisi di mana rakyatnya bisa berkembang dengan sendirinya. Di dunia modern, kita bisa melihat perbedaan ini dengan jelas. Ada pemimpin yang selalu ingin tampil, yang selalu ingin disebut sebagai sosok yang paling berjasa dalam setiap pencapaian. Mereka ingin agar setiap keputusan besar dikaitkan dengan nama mereka, agar setiap keberhasilan dianggap sebagai hasil dari kepemimpinan mereka. Namun, ada juga pemimpin yang bekerja di balik layar, yang membiarkan timnya berkembang tanpa merasa perlu untuk mengambil semua kredit. Mereka tidak peduli apakah nama mereka disebut atau tidak. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah masyarakat mereka benar-benar berkembang. Kepemimpinan dalam perspektif Tao adalah tentang menciptakan keseimbangan yang halus. Jika seorang pemimpin terlalu menekan, rakyatnya akan merasa terkekang dan kehilangan inisiatif. Jika seorang pemimpin terlalu lepas, rakyatnya mungkin kehilangan arah. Oleh karena itu, pemimpin yang bijaksana bertindak seperti air. Ia mengisi setiap celah yang kosong. Ia mengikuti bentuk yang tersedia. Ia bergerak tanpa melawan arus, tetapi tetap memiliki kekuatan yang dapat membentuk batu dalam jangka panjang. Pemimpin yang mengikuti Tao tidak berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Ia memahami bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang mengendalikan, tetapi tentang mengarahkan dengan lembut. Ia tidak ingin rakyatnya selalu mengandalkannya, tetapi ingin mereka menemukan jalan mereka sendiri. Dan ketika rakyat telah tumbuh dengan mandiri, ketika mereka telah menemukan jalannya tanpa merasa dikendalikan, pemimpin sejati akan tersenyum dalam diam, karena ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Di akhir segala hal, Laozi meninggalkan kita dengan satu pemikiran yang dalam. Ketika seorang pemimpin telah menyelesaikan tugasnya, rakyat akan berkata, "Kami melakukannya sendiri." Ini adalah tanda dari kepemimpinan sejati, ketika orang-orang yang dipimpin tidak merasa bahwa mereka telah diarahkan, tetapi merasa bahwa mereka telah menemukan jalannya sendiri. Kepemimpinan bukan tentang membuat rakyat bergantung pada pemimpin, tetapi tentang menciptakan masyarakat yang dapat berdiri sendiri, yang dapat berkembang tanpa paksaan,
Dunia telah berubah, tetapi kebijaksanaan ini tetap abadi. Dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam politik, bisnis, keluarga, maupun komunitas, kita dapat melihat bagaimana kepemimpinan yang baik bukanlah tentang mengendalikan, tetapi tentang menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat berkembang dengan alami. Laozi telah memberikan kunci bagi mereka yang ingin memahami kepemimpinan sejati. Namun, seperti semua kebijaksanaan Tao, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan membaca, tetapi sesuatu yang harus dipraktikkan, direnungkan, dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan bagi mereka yang benar-benar mengerti, mereka akan tahu bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling terlihat, tetapi tentang menjadi yang paling berdampak, bahkan ketika kehadirannya nyaris tak terasa. Bagian 3. Refleksi dalam kehidupan modern. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana kepemimpinan sering dikaitkan dengan kekuatan, pengaruh, dan dominasi, ajaran Laozi dalam Tao Te Ching bab 17 menjadi sebuah oase yang menawarkan perspektif berbeda. Kita hidup di zaman di mana seorang pemimpin dinilai dari seberapa sering ia berbicara, seberapa keras suaranya, dan seberapa besar pengaruhnya dalam menentukan arah kehidupan banyak orang. Namun, Laozi menantang anggapan ini dengan menyatakan bahwa pemimpin terbaik justru adalah yang nyaris tak terasa kehadirannya, yang membiarkan segala sesuatu berkembang dengan alami, tanpa paksaan, tanpa keharusan, untuk selalu berada di pusat perhatian. Dalam konteks kehidupan modern, kita bisa melihat bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan dalam dunia kerja, pendidikan, hingga hubungan pribadi. Setiap individu, dalam peran apapun yang ia jalani, memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, atau bahkan dalam komunitas kecil. Namun, pertanyaannya adalah, jenis pemimpin seperti apakah yang kita pilih untuk menjadi? Banyak orang beranggapan bahwa menjadi pemimpin berarti harus menunjukkan otoritasnya, harus memastikan bahwa setiap orang tahu siapa yang berkuasa, dan harus selalu terlihat sebagai pusat dari segala keputusan. Pemimpin seperti ini biasanya terjebak dalam ilusi kontrol. Mereka merasa bahwa tanpa campur tangan mereka, segala sesuatu akan berantakan. Mereka cenderung menciptakan aturan yang ketat, mengontrol setiap aspek kehidupan orang-orang yang mereka pimpin, dan seringkali memaksakan kehendak mereka dengan dalih bahwa itu adalah yang terbaik bagi semua orang. Namun, Laozi mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menciptakan ketergantungan, tetapi tentang membebaskan orang-orang untuk menemukan jalan mereka sendiri. Seorang pemimpin yang benar-benar memahami Tao tidak terobsesi dengan pengakuan. Ia tidak tergoda untuk terus-menerus mengambil alih semua keputusan, tetapi justru menciptakan kondisi di mana masyarakat atau timnya dapat berkembang dengan sendirinya. Ia membimbing tanpa terlihat, memberi arahan tanpa memaksakan, dan ketika segalanya berjalan dengan baik, ia tidak meminta penghargaan, tetapi membiarkan mereka yang dipimpin merasa bahwa semua itu adalah hasil dari usaha mereka sendiri. Mari kita lihat bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam dunia bisnis. Banyak pemimpin perusahaan berpikir bahwa semakin banyak mereka mengontrol karyawan mereka, semakin produktif perusahaan tersebut. Mereka menerapkan aturan ketat, mengawasi setiap langkah karyawan, dan memastikan bahwa tidak ada yang bekerja di luar batas yang telah ditentukan. Namun kenyataannya, semakin besar kontrol yang mereka coba terapkan, semakin sedikit inisiatif yang muncul dari bawah. Para karyawan merasa terkungkung, kehilangan kreativitas, dan hanya bekerja untuk memenuhi perintah, bukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Sebaliknya, pemimpin yang memahami prinsip Wu Wei, seperti yang diajarkan oleh Laozi, akan menciptakan lingkungan kerja yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh. Ia tidak merasa perlu untuk selalu mengawasi, tetapi menciptakan sistem yang memungkinkan setiap orang bekerja dengan kebebasan dan tanggung jawab. Ia tidak mencari pengakuan untuk setiap keberhasilan, tetapi membiarkan timnya berkembang dan merasa memiliki pencapaian mereka sendiri. Dalam perusahaan seperti ini, inovasi berkembang,
loyalitas tumbuh, dan orang-orang merasa bahwa mereka bekerja bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka benar-benar ingin berkontribusi. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang baik bukanlah yang selalu memaksakan kehendaknya kepada murid-muridnya, tetapi yang mampu menciptakan kondisi di mana mereka dapat berpikir sendiri, menemukan jawaban mereka sendiri, dan mengembangkan pemahaman mereka dengan cara yang alami. Seorang guru yang terlalu banyak memberi jawaban hanya akan membuat murid-muridnya bergantung padanya. Tetapi seorang guru yang mengajarkan bagaimana mencari jawaban akan menciptakan generasi yang mandiri, yang mampu berpikir dan berkembang tanpa harus selalu diarahkan. Dalam kehidupan pribadi, kita juga sering menghadapi dilema kepemimpinan ini. Sebagai orang tua, misalnya, kita mungkin tergoda untuk mengontrol setiap aspek kehidupan anak-anak kita, memastikan bahwa mereka selalu mengikuti jalur yang menurut kita benar. Namun, semakin banyak kita mengontrol, semakin besar kemungkinan mereka akan memberontak atau kehilangan inisiatif mereka sendiri. Lao Tzu mengajarkan bahwa orang tua yang bijaksana adalah yang memberi kepercayaan kepada anak-anaknya, yang membiarkan mereka tumbuh dengan bimbingan yang lembut, tanpa paksaan, tanpa menciptakan ketergantungan yang berlebihan. Begitu pula dalam hubungan antar manusia. Seringkali kita melihat bahwa orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita bukanlah mereka yang terus-menerus memberitahu kita apa yang harus dilakukan, tetapi mereka yang hadir dengan cara yang tenang, yang menginspirasi kita tanpa harus mendominasi. Sahabat sejati bukanlah yang selalu ingin mengatur hidup kita, tetapi yang mendukung kita untuk menemukan jalan kita sendiri. Pasangan yang baik bukanlah yang memaksakan kehendaknya, tetapi yang menciptakan keseimbangan dalam hubungan, di mana masing-masing individu dapat berkembang tanpa kehilangan dirinya sendiri. Maka, jika kita ingin menjadi pemimpin yang sejati, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin menjadi pemimpin yang menciptakan ketergantungan atau pemimpin yang membebaskan? Apakah kita ingin dikenang sebagai seseorang yang selalu mengontrol atau sebagai seseorang yang diam-diam menginspirasi orang lain untuk berkembang dengan sendirinya? Dalam kehidupan modern yang penuh dengan hiruk-pikuk ini, ajaran Lao Tzu menawarkan perspektif yang menenangkan. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang tampil di depan, tetapi tentang menciptakan jalan bagi orang lain untuk berjalan dengan bebas. Ia mengajarkan bahwa pemimpin terbaik bukanlah yang paling sering berbicara, tetapi yang paling bijaksana dalam diamnya. Ia mengajarkan bahwa pengaruh terbesar bukan datang dari kekuatan, tetapi dari kehadiran yang lembut namun mendalam. Dan pada akhirnya, ketika segalanya telah berjalan dengan baik, ketika orang-orang yang kita bimbing telah menemukan jalannya sendiri, kita tidak perlu berteriak, tidak perlu menuntut pengakuan, tidak perlu mengatakan bahwa semua itu terjadi karena kita, sebab kita tahu tugas kita telah selesai. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka yang telah kita pimpin akan berkata dengan penuh keyakinan, kami melakukannya sendiri. Bagian 4. Kepemimpinan yang mengakar dalam keheningan. Di dunia yang semakin bising ini, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk didengar dan diperhatikan, kepemimpinan seringkali disalahartikan sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatan. Para pemimpin modern merasa perlu untuk selalu terlihat, selalu hadir di berbagai kesempatan, selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berasal dari tangan mereka sendiri. Namun, kebijaksanaan kuno Tao mengajarkan hal yang sebaliknya. Pemimpin sejati tidak menonjolkan diri, tidak memaksakan kehendak, dan tidak mengendalikan secara berlebihan. Sebaliknya, ia membangun sistem yang memungkinkan orang-orang berkembang dengan sendirinya. Seorang pemimpin sejati adalah seperti akar pohon yang kuat. Ia tidak terlihat di permukaan, tetapi kehadirannya sangat menentukan kehidupan pohon tersebut. Ia tidak meminta pengakuan, tetapi tanpa dirinya, tidak akan ada pertumbuhan yang sejati. Lao Tzu memahami bahwa kepemimpinan yang terlalu dominan justru merusak keseimbangan alamiah kehidupan. Pemimpin yang baik tidak berusaha untuk mengambil alih, tetapi membimbing tanpa terasa.
Ia menciptakan ruang bagi orang lain untuk menemukan jalannya sendiri, untuk membangun kemandirian, untuk tumbuh tanpa merasa dikekang. Konsep ini bertentangan dengan cara dunia modern memahami kepemimpinan. Hari ini, kita melihat banyak pemimpin yang ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil rakyatnya adalah hasil dari kebijakan mereka. Mereka ingin namanya selalu disebut dalam setiap keberhasilan, ingin dihormati, bahkan ditakuti. Mereka merasa bahwa tanpa kehadiran mereka, masyarakat tidak akan bisa bergerak maju. Namun, justru dalam ketergantungan itu terdapat kelemahan yang mendasar. Semakin rakyat bergantung pada pemimpin, semakin lemah mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan. Laozi memahami bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal memerintah, tetapi soal menciptakan sistem yang bekerja secara alami. Ketika seorang pemimpin terlalu mendominasi, ia menciptakan budaya ketergantungan, di mana rakyat tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa bertindak sendiri, dan selalu menunggu petunjuk. Sebaliknya, pemimpin yang bijak akan menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berkembang, di mana mereka merasa bahwa keputusan yang mereka ambil adalah milik mereka sendiri, bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang baik bukanlah yang selalu memberi jawaban, tetapi yang mengajarkan cara berpikir. Ia tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membangun rasa ingin tahu yang akan membawa muridnya pada penemuan mereka sendiri. Jika seorang guru selalu memberikan solusi tanpa membiarkan muridnya berpikir, maka murid itu akan tumbuh tanpa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Namun, jika guru itu membimbing dengan cara yang halus, memberi dorongan tanpa memaksakan, murid itu akan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dengan pemikirannya sendiri. Di dunia bisnis, kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar seringkali berusaha untuk mengendalikan setiap aspek dari sistem mereka. Pemimpin perusahaan merasa perlu untuk memastikan bahwa setiap detail telah diatur, setiap karyawan mengikuti instruksi dengan sempurna, dan setiap langkah yang diambil sesuai dengan kehendaknya. Namun, perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkembang adalah yang memberi kebebasan kepada karyawannya untuk berinovasi, untuk mengambil keputusan, dan untuk menemukan cara mereka sendiri dalam bekerja. Kepemimpinan sejati dalam dunia bisnis bukanlah tentang mengawasi setiap gerakan, tetapi tentang menciptakan ekosistem yang memungkinkan pertumbuhan terjadi dengan sendirinya. Dalam hubungan sosial, kita juga sering menemukan orang-orang yang berusaha untuk mendominasi, yang ingin memastikan bahwa setiap keputusan dalam kelompok mereka adalah hasil dari pemikiran mereka sendiri. Mereka ingin menjadi pusat perhatian, ingin dihormati dan dikagumi. Namun, orang-orang yang paling dihormati dalam kehidupan bukanlah mereka yang selalu berusaha untuk mengendalikan, tetapi mereka yang hadir dengan ketenangan, yang memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang, yang membiarkan orang lain menemukan kebijaksanaan mereka sendiri. Salah satu pelajaran terbesar dari Tao Te Ching adalah bahwa pemimpin terbaik adalah yang hampir tidak terasa keberadaannya. Ia tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan dirinya. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Ia hanya bekerja dengan keheningan, dengan ketulusan, dan dengan pemahaman mendalam bahwa kehidupan akan berkembang dengan sendirinya jika diberi ruang yang cukup. Namun, banyak yang salah memahami prinsip ini. Ada yang berpikir bahwa jika seorang pemimpin tidak menonjol, maka ia tidak memiliki kekuatan. Namun, kekuatan sejati tidak datang dari suara yang keras, tetapi dari kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang ia pimpin. Pemimpin yang terlalu dominan hanya akan menciptakan ketakutan dan kepatuhan yang dangkal, tetapi pemimpin yang bekerja dalam keheningan akan menciptakan perubahan yang nyata dan mendalam. Seperti air yang mengalir tanpa suara, seperti angin yang bergerak tanpa terlihat, pemimpin sejati adalah mereka yang membiarkan segalanya berjalan dengan keseimbangan. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu ikut campur, tetapi mereka selalu ada saat dibutuhkan.
Mereka tidak memaksakan kehendak, tetapi kehadiran mereka memberi arah yang jelas. Mereka tidak menciptakan ketergantungan, tetapi justru membangun kemandirian. Dan pada akhirnya, ketika tugas mereka selesai, ketika masyarakat telah berkembang, ketika sistem yang mereka bangun telah berjalan dengan sendirinya, mereka tidak menuntut penghargaan. Mereka tidak mengklaim keberhasilan sebagai milik mereka. Sebaliknya, mereka membiarkan orang-orang yang mereka pimpin merasa bahwa mereka telah mencapai semuanya sendiri. Laozi memberi kita kebijaksanaan yang mendalam tentang kepemimpinan, bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari dominasi, tetapi dari harmoni. Bahwa pemimpin sejati tidak perlu selalu terlihat, tetapi kehadirannya tetap terasa. Bahwa perubahan sejati tidak datang dari paksaan, tetapi dari pemahaman yang mendalam akan bagaimana kehidupan bekerja. Dan ketika kita akhirnya memahami ini, kita akan melihat bahwa kepemimpinan bukanlah tentang memegang kendali, tetapi tentang menciptakan jalan bagi orang lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Sebab pemimpin terbaik seperti yang dikatakan oleh Laozi adalah yang ketika tugasnya selesai, rakyatnya akan berkata, "Kami melakukannya sendiri." Di dunia yang terus bergerak, di mana kekuasaan seringkali disamakan dengan dominasi, Laozi menawarkan kebijaksanaan yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang mengendalikan atau memaksakan kehendak, tetapi tentang menciptakan ruang di mana segala sesuatu dapat berkembang secara alami. Pemimpin terbaik adalah mereka yang tidak terlihat, tetapi keberadaannya terasa dalam keseimbangan dan harmoni yang ia ciptakan. Seperti akar yang memberi kehidupan tanpa terlihat, seperti angin yang mendorong layar tanpa suara, kepemimpinan sejati bekerja dalam keheningan. Ia tidak mencari pengakuan, tidak meminta penghormatan, tidak menuntut pengikut untuk selalu bergantung padanya. Sebaliknya, ia menciptakan sistem yang memungkinkan setiap orang untuk tumbuh dan menemukan kekuatan mereka sendiri. Dunia modern mungkin tidak memahami konsep ini dengan mudah. Kita terbiasa melihat pemimpin sebagai mereka yang selalu berbicara, selalu tampil, selalu menegaskan pengaruh mereka. Namun, Laozi mengajarkan bahwa pemimpin terbaik adalah yang membiarkan orang-orang menemukan kebijaksanaan mereka sendiri, yang bekerja tanpa paksaan, yang menciptakan kepercayaan alih-alih ketakutan. Pada akhirnya, tugas seorang pemimpin bukanlah untuk membuat dirinya selalu dibutuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa orang-orang yang ia pimpin dapat berjalan sendiri. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang berada di depan dan memimpin semua orang, tetapi tentang berada di belakang dan memastikan bahwa mereka dapat melangkah dengan yakin. Dan ketika saatnya tiba, ketika segalanya telah berjalan dengan baik, ketika mereka yang pernah dipimpin telah menemukan jalannya sendiri, seorang pemimpin sejati tidak akan berdiri di atas podium untuk menerima pujian. Ia tidak akan mengumumkan keberhasilannya dengan lantang. Ia hanya akan tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa tugasnya telah selesai. Dan rakyatnya, tanpa sadar siapa yang telah membimbing mereka, akan berkata dengan penuh keyakinan, "Kami melakukannya sendiri."